Sayyidina Muhammadin ibn alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ibu-ibu, Pak dan saudara-saudara yang berbahagia, para pecinta Radio Kayu Manis di Jakarta, mari kita lanjutkan kaji kita Suratul Muluk. Yang kemarin baru sampai pada ayat kelima, itu pun belum selesai. Ya. Yang dimaksud dengan setan-setan itu siapa? Kan gitu kan? Di mana ayatnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Sesungguhnya benar-benar telah kami hiasi langit dunia itu dengan pelita-pelita, dengan masabih. Dan aku jadikan dia, yaitu masabih-masabih itu, rujuman. Ya, rujuman itu plural dari sinonimnya rujman, yaitu alat untuk melempar. Melempar apa? Lisyayatin, untuk setan. Jadi memang apa yang terjadi, meteor itu sendiri terjadi lepas ya. Partikel kecil, meteoroida ini lepas dari orbit yang ada, kesedot oleh gaya tarik bumi. Itu pun menunjukkan kekuasaan Allah, bukan kekuasaan ahli nujum. Ini merupakan lemparan kepada ahli nujum, yang kalau menurut istilah Quran ini dia termasuk setan. Ya. Akan menjadi termasuk jadi golongan setan. Karena apa? Menjadi orang yang sesat. Ya, seolah-olah dengan nujumnya itu ia bisa mengerti nasib orang, ya toh? Bukan itu. Baiklah, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, ini setan yang dimaksud manusia. Ada setan yang sebenarnya kemarin sudah saya katakan, yaitu setan jin yang pergi ke sana mencari-cari berita, mencuri-curi berita yang dirahasiakan oleh Allah. Kadang-kadang mendengar secara samar-samar, dengar samar-samar ini disampaikan pada manusia, manusia geger. Timbul fitnah. Ini setan, bisanya sampai pada manusia, lewat manusia, yaitu orang yang bersahabat dengan jin ini. Nah, begitulah ya. Maka kita harus berhati-hati ya. Dunia ini makin melangitnya ilmu dan teknologi, orang makin serem, makin ingin berhubungan dengan jin. Astagfirullahaladzim. Ya, apa itu namanya gendruwo, apa itu namanya tuyul, ya toh? Ini ya. Loh, apa Islam tidak boleh mempercayai adanya jin? Percaya, wajib mempercayai, termasuk yang gaib, tapi tidak ada perintah untuk berhubungan, malah dilarang berhubungan dengan jin. Sebetulnya lebih banyak menyesatkan. Ya. Nah, kita sedang mau membangun, mau berbuat baik, lah kok hubungannya dengan yang bongso-bongso menyesatkan, ya toh? Inilah. Kalau dia bisa kita manfaatkan untuk yang baik-baik, mau bantu PSSI biar menang. Enggak menang, enggak bantu ini loh ya. Biar menang Upama, gitu kan ya. Kalau memang bisa ini loh, ini kita ngomong-ngomong sendiri aja kita sih ya ini ya. Nah, coba bantu bagaimana itu rumus-rumus apa saja ya tuh. Rumus ini, ilmu ini. Sehingga kita, sarjana kita bisa tahu nuklir, atom kan itu. Curilah dari rahasia yang ada. Bisa kan, tuyul kan katanya bisa nyuri ya toh. Inilah. Jadi maaf saja ya toh. Katanya bisa bantu kita untuk kebaikan. Ini kalau untuk kejelekan dia paling seneng. Ya toh, inilah. Maka kita umat Islam tidak percaya ada jin, itu ada, apa itu nama tuyul apa tapi ingat, kita tidak diperintah untuk berhubungan dengan dia, dan tidak disuruh menyelidiki apa kesultanan, apa kerajaannya. Tidak ada perintah untuk itu perbuatan yang sia-sia, tidak ada ya. Upama loh, ini upama ada, kalau upama ada, syukur nggak ada. Jadi inilah ya, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang berbahagia, para pecinta Radio Kayu Manis di Jakarta, serta kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah. Jadi setannya yang demikian bisa berupa orang, bisa berupa setan, benar-benar bisa berupa etikat pikiran yang jelek, itu pun setan.
untuk dilempar. Lihat tuh, meteor begitu tuh maumu apa bukan? Bukan maunya Allah. Begitu dong. Bintang-bintang itu beredar begini bukan maumu. Lah kok kamu bisa mengatakan bintang itu sendiri dikuasai oleh Allah? Lah kok bintang bisa menguasai orang itu bagaimana? Itu namanya lemparannya begitu. Jadi jangan lemparan kayak dalam arti harfiah secara letterlek dilempar plek. Oh remek. Bukan itu. Lemparan ini namanya makna etikodi. Makna yang beripat keyakinan. Bukan dalam arti yang harfiah atau letterlek ini. Itulah dilempar dengan demikian ini. Dengan apa itu menunjukkan kekuasaan Allah. Dilempar dengan kekuasaan Allah. Itu kekuasaan Allah yang melempar. Sehingga kekuasaan manusia, kekuasaan jin, kekuasaan ahli nujum, kekuasaan manusia bukan apa-apanya. Ini suratul muluk menunjukkan kerajaan dan kekuasaan Allah. Nasib seseorang tidak terletak pada pemikiran etikat ahli nujum yang disebut setan karena jeleknya itu. Tidak, bukan itu. Dunia kadang-kadang dikacaukan oleh ramalan-ramalan semacam ini. Berapa ramalan akan kiamat? Ada tahun ini berapa coba? Ya, karena ini yang menentukan Allah. Ini pun sudah merupakan lemparan pada mereka. Dengan dilempar itu, kalau ia tahu harga diri, sudah malu dia. Ya, dilempar dengan kekuasaan Allah. Untuk tahu bahwa kamu tidak punya kekuasaan apa-apa. Wa a'tadna lahum azab sa'ir. Dan kami sediakan bagi mereka azab sa'ir, azab yang panas sekali. Ya, apinya itu begitu panas yang kemarin sudah saya terangkan, kayak nyala api yang biru sampai hampir tidak kelihatan birunya itu. Panasnya kayak apa? Itu sudah disiapkan oleh Allah. Wa a'tadna, dan benar-benar sudah aku siapkan. Bahkan waktu saya menerangkan surat An-Naba, surat ya itu mengatakan sudah ngancam gitu. Jahanam itu sudah ngintip kita. Sewaktu-waktu sudah ngintip saja, sudah ngancam, sudah menunggu-nunggu kapan kamu masuk ke tempatku. Ya, jadi sudah disiapkan semacam itu oleh Allah. Ini untuk menunjukkan apa? Jangan usah ragu akan adanya itu. Dikatakan kepada siapa? Kepada mereka yang sesat mengikuti jalan setan. Supaya apa? Ya segera meninggalkan jalan sesatnya ini. Jangan ragu, kamu itu sudah saya siapkan. Begitu. Dan kepada kita yang baik-baik, supaya tetap berbuat baik. Jangan mengikuti jejak setan. Sebab sudah disiapkan benar-benar. Jadi demikianlah ya. Ini menunjukkan bahwa benar-benar sudah disiapkan supaya tidak ragu. Baiklah, kita lanjutkan dengan ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 merupakan kelanjutan daripada ayat yang ke-5. Di sini diterangkan, walillazina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Wa bi'sal masir. Walillazina kafaru, dan bagi mereka orang-orang yang kafir, kafaru bi rabbihim, kepada Tuhan mereka, azabu jahannam, siksa jahanam, neraka yang paling tidak enak. Lalu dikatakan wa bi'sal masir, tempat kembali yang sejelek-jeleknya. Tidak ada yang lebih jelek dari itu. Baiklah, sekarang kita coba. Yang dimaksud orang yang kafir kepada Tuhan mereka itu siapa? Jadi tadi setan-setan yang disebut tadi. Ya. Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin, dan kami jadikan masobi itu jadi rujuman, alat-alat untuk melempar kepada para setan. Si setan juga dakwah, apa itu setan orang apa, hati-hati. Ya setan berupa orang kan, bisa saja. Dulu sudah saya terangkan setan macam-macam, setan benda juga ada. Gula itu bisa setan bagi orang yang kena diabetes. Ya toh? Itu gula itu setan, ruhun syarir, hakikat dari kejahatan yang destruktif. Garam itu setan bagi orang yang
Oh, kebludrek ya tuh, hipertensi itu. Nih saya nggak nyindir yang hipertensi ya Dana ya. Udah ngerti hipertensi asinan. Ini manggil setan ini namanya tuh. Jangan dicegah ya toh. Seminggu inilah namanya lepas garam sama, insya Allah deh tambah cantik, tambah iya, lo orang cantik juga termasuk manula loh, manusia langka. Jadi, maka yang dimaksud orang kafir di sini bisa dipahami. Sekali lagi saya ulang, yaitu orang yang tertutup daripada hidayat Allah. Sebab itu dikatakan lilladzina kafaru bi rabbihim, kafir kepada Tuhan mereka, yaitu kafir dari hidayat Tuhan yang sumbernya dari Tuhan, dari Allah. Inilah ya. Maka mari ibu-ibu yang saya hormati, jangan sampai kehidupan, keindahan dunia yang dapat dirasakan oleh mata, keindahan dunia yang dapat dinikmati dengan telinga, dinikmati dengan hidung, dinikmati dengan rongga mulut yang namanya makanan. Jangan sampai itu menjadi satu alat, diperalat oleh setan untuk menyebabkan kita kafir kepada Allah. Yaitu kita menolak hidayat Allah gara-gara urusan dunia ini dicarinya dengan segala jalan yang menurut dia halal. Untuk mencapai yang menyenangkan dunia yang sebetulnya ini menunjukkan kekuasaan Allah, dicapainya dengan jalan yang tidak diridhoi oleh Allah, tidak melewati ridho Allah, tidak melewati hidayat Allah lewat Rasulnya. Ini kafaru bi rabbihim. Tetapi lewat jalan-jalan bisikan-bisikan setan. Apa setan manusia, apa setan benda, apa setan jin, kan begitu. Jangan begitulah. Jangan. Mengapa demikian? Disebabkan bagi orang yang semacam ini Allah menyatakan adalah lilladzina kafaru bi rabbihim azabu jahannam. Siksa jahanam. Yang di dalam surah Al-Furqan ayat yang ke berapa? Ayat yang ke-25 itu dikatakan bahwa apa? Siksa jahanam itu adalah siksa yang gharaman. Ya, inna azabaha kana gharama. Sesungguhnya siksa jahanam itu adalah gharaman. Gharam, lengket. Lengket, kayak halnya si setan itu lengket kepada kita. Pikiran yang jelek pun selalu lengket kepada kita. Ketika di dunia, ya, itu hal-hal yang jelek-jelek lengket pada kita, tidak bisa pisah. Begitu pula setannya yang mempengaruhi itu pun lengket. Mengapa? Karena kita lupa kepada zikir kita kepada Allah. Ya, bab itu jangan sampai lupa pada zikir daripada Allah. Kalau sudah lupa zikirnya kepada Allah, setan yang akan diturunkan kepada kita. Ya. Nah, itu hati-hati itu. Ya. Di mana Allah berfirman dalam surat 43 surat Zukhruf. Ya. Ayatnya ayat 36. Wa may ya'shu an dzikri rahman. Barang siapa orangnya yang berpaling dari ingat kepada Ar-Rahman, yang menciptakan alam semesta ini dengan keindahannya, apanya yang merata untuk semua makhluknya. Kalau itu berpaling, lupa kepada ingat zikir kepada Allah, nuqayyid lahu syaitanan, niscaya dikirimkan kepadanya satu setan, fahuwa lahu qarin, maka dia setan itu baginya qarin, teman yang lengket, qarnu, sahabat yang lengket. Sehingga segala perbuatannya selalu diilhami oleh si setan. Perbuatannya lengket. Maka azab jahanam, inna azabah, sesungguhnya azabnya, azab jahanam itu gharama, adalah gharam, lengket. Kayak lengketnya dia dengan hobinya di dunia. Kayak lengketnya si setan ini pada dirinya. Itulah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa
azabnya itu azab yang gharaman, yang lengket, tidak bisa pisah dari dirinya. Maka dikatakan dalam ayat ini, wa bi'sal masir, dan jahanam itu sejelek-jelek tempat kembali. Dalam surat Furqan, surat yang ke-25 ayat yang ke-66, Allah menyatakan inna sa'at mustaqarran wa muqaman. Sesungguhnya dia jahanam itu saat sejelek-jelek mustaqarran, tempat tinggal, wa muqaman, dan tempat bermukim. Mustaqarran tempat tinggal selama-lamanya, muqaman mukim untuk lewat. Sebab jahanam itu bisa diberikan pada orang yang kafir yang khalidina fiha abada. Kekal dia di sana selama-lamanya. Mustaqaran. Ya. Dan muqaman sekedar mukim, bermukim. Bermukim itu mampir singgah. Pada orang yang tauhidnya benar tapi dulu ugal-ugalan, belum sempat tobat, qaid. Lah ini. Belum sempat tobat, mati gitu ya. Dia diancam jahanam. Tadi maaf, tidak selama-lamanya di sana. Itu namanya tempat singgah, ya toh. Oh, singgah kok di jahanam, coba apa nggak serem, ya toh? Ya Allah ya Rabb. Bab itu hati-hati di dunia, jangan suka singgah-singgah di jahanam, gitu nah. Iya, jangan, hati-hati tuh, ya. Itulah ini. Jadi apa yang akan dan ini sudah diterangkan, sudah disiapkan di sana untuk orang-orang yang kafir, ya toh, orang yang ingkar pada kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah termasuk agamanya, hidayatnya kepada kita, termasuk wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang ini termasuk orang yang alladzina kafaru bi rabbihim. Lah bagi mereka, lilladzina kafaru bi rabbihim azab jahannam wa bi'sal masir. Dan itu adalah, padahal wawunya di sini wawu khaliyah, padahal bi'sal masir, sejelek-jelek tempat kembali. Nah, kalau sudah namanya tempat kembali, itu nggak akan pergi lagi. Tempat kembali kok. Selamanya kita di sana. Ya udah, coba gambarkan. Oh, tempat kembali selama-lamanya kok jahanam. Astagfirullah. Nah, bagaimana Pak dikatakan tempat yang paling jelek, sejelek-jeleknya itu kenapa? Nah, diterangkan oleh Allah. Jahanam kayak apa sifatnya? Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Allah menerangkan apabila dicampakkan, ya, orang-orang setan ini yang kafir ini dicampakkan fiha, ke dalam jahanam itu, sami'u laha syahiqan. Mereka yang dicampakkan ini mendengar suara. Akan mendengar suara apa? Suara bengis, syahiqan, suara bengis daripada neraka, hiruk pikuk. Wahya tafur, dan dia mendidih, menggelegak, gelegek. Itu tempat jeleknya begitu ya. Jadi kalau sudah mendengar yang semacam ini, wah. Kita bisa tahu akan menjadi ngeri. Maka mikir-mikir dulu kalau kita, ya. Kalau menurut Ibnu Jarir, ya, suara syahikon itu suara yang mengerikan, yang gemuruh itu. Justru suara mereka sendiri yang campakannya itu ombioan. Itu tahu ombioan itu. Lalu masukkan ke perut, mereka jerit yang menimbulkan suara yang syahikon. Itu kayak apa? Dan suara yang tafur, yang mendidih. Itu mendidihnya air, kalau mendidih itu bunyi klotok. Atau kayak dikatakan oleh Ibnu Jarir pula, kayak minyak goreng yang untuk goreng itu. Kalau sudah panas itu, klutuk. Itu sudah ngancam siapa saja yang masuk. Ngancam sudah. Kok masuk? La ilaha illallah. Kira-kira kayak apa? Ini maaf digambarkan secara hidup neraka, jahanam di sini. Jadi ini maka disebut bi'sal masir, saat mustaqarran wa muqaman.
sejelek-jelek tempat tinggal selamanya dan tempat singgah, yaitu tempat kembali. Wah, itu tuh. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang berbahagia, para pecinta radio Kayu Manis di Jakarta, dengan semua yang diterangkan ini, ya, dari mulai ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7, hati-hati. Bahwa bintang diciptakan Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya bintang, masabih, pelita-pelita ini di malam hari dijadikan oleh Allah. Ini semua ada gunanya. Gunanya untuk apa? Kalau kita lihat ya, kalau menurut Qatadah, ya, Qatadah mengatakan fungsinya hanya 3. 1, untuk hiasan alam semesta, hiasan langit ini. Yang kedua, untuk melempar setan. Istilah Qur'annya begitu. Dan yang ketiga, untuk memimpin perjalanan orang di padang pasir, di laut, arahnya kemana. Itu fungsi bintang. Kalau ada yang nambah-nambah, itu berarti ngarang-ngarang orang itu. Di Quran diterangkan hanya 3. 1, tadi kata, untuk menghiasi langit hingga orang indah. Ya, penuh dengan kedamaian, dengan melihat, kalau kita melihat bumi-bumi ini penuh dengan pertentangan kepentingan manusia. Sampai timbul perang. Kakak beradik ancam-ancaman, mau golok-golokan, bacok-bacokan. Dukun-dukunan. Kan kadang-kadang begitu tuh. Kalau lihat dunia begitu ramai kayak begitu. Soal waris, soal dunia. Soal macam-macam. Allah coba lihat ke langit bintang. Hati kita tenang kalau lihat bintang. Teratur, tertib. Yang besar alam jagat ini menimbulkan. Mengapa kita melihat hatinya jadi tenang? Karena mereka juga tenang. Mengapa mereka tenang? Karena taat kepada Allah. Gitu kan? Nah, kita ini ya Allah nggak taat. Adu kepentingan. Adu interest. Macam-macam. Pantes gak tenang-tenang gitu kan ya. Lah ini yang nurut ini. Enggak. Dah menurut apa yang diatur oleh Allah. Ia taat menimbulkan kedamaian alami. Kita manusia yang melihat ikut damai. Alangkah baiknya kalau jadi bintang. Terbang ke sana, terbang kemari. Tapi tidak bisa merasakan bakso. Wah ini lah. Memang damai, tenang gitu kan ya. Allahu Akbar. Lihat suara, mendengar suara burung, mendengar ini angin di gulu. Wah, betapa indahnya. Damai. Kenapa? Mereka taat kepada sunnatillah, hukum-hukum Allah yang berlaku di dalam alam ini. Tenang, damai, tertib, indah. Begitulah manusia. Kalau mengikuti perintah-perintah Allah, aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah, mereka akan indah, tenang, baik. Tapi sebaliknya kalau kafaru bi rabbihim, ya ingkar kepada petunjuk Tuhan mereka, kacau dan akibatnya jahanam yang diterima. Dunia dan akhirat itu jelas. Ya, bagaimana coba? Yuk, gambarkan saja orang yang dibom itu, gitu. Tunis yang dibom oleh Israel. Biar suaranya kayak apa? Kayak jahanam. Sahikon, Tafur. Orang jerit, histeris karena apa? Datangnya ini. Itu jahanam. Ini jahanam dunia. Demikianlah saya kira maka berhati-hati melihat bintang ini. Hendaknya, ya Allah, rukun kita ini diatur Tuhan nurut gitu saja. Akan damai kayak gitu ya. Baiklah, sampai di sini mari kita tutup dengan membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.